Setiap bulan itu aku biasanya ngajuin bisnis proposal atau enggak guidelines di mana di situ ada isinya tuh konten untuk Instagram, terus biasanya istilahnya promosi-promosi apa aja sih yang bisa dilakuin. Bisnis proposal itu jadi pengajuan misalkan nih ada bisnis yang sekiranya itu bisa untuk kita lakukan dan mendapatkan istilahnya apa ya, keuntungan gitu, kayak income-nya tuh gede gitu. Di antara banyak peran yang orang miliki, kamu perlu tahu salah satunya. Cari tahu bareng di Pengen Tahu Podcast. Halo, hai, Rehan lagi nih, host yang kamu kenal. Kembali mengajak kamu mencari tahu. Halo teman-teman semuanya, kali ini aku ngobrol sama teman kuliah lagi sih, yang sekarang dulunya di Bogor, sekarang juga di Bogor. Boleh perkenalkan diri dan sekarang lagi jadi apa? Silakan. Halo guys, perkenalkan nama gue Dini Hajah Nur dan gue sekarang alhamdulillah kerja sebagai digital marketing di salah satu usaha catering. Nama usahanya itu Rumah Ibu Catering Service yang ada di Depok, tepatnya di GDC. Dan juga gue kerja di akikah rumah ibu. Barangkali kalian yang mau ngeakikahin anaknya atau mau cari kurban online bisa langsung cek Instagramnya @akikahrumaibu ya guys. Sekalian promosihan. Mantap guys. Oke, mantap. Namanya digital marketing masuk podcast itu sudah termasuk kegiatan kerja, betul tidak? Oh betul, apalagi Betul. ini di luar jam kerja. Betul, siapa tahu kan dapat bonus ya. Buat uang lembur. Alhamdulillah kalau dapat bonus. Masya Allah. Nah tadi udah sebenarnya Dini udah mendahului gitu, udah melakukan promosi. Ada lagi nggak yang mau dipromosikan gitu, atau kamu berarti sekarang udah in-house digital marketing berarti? Betul sekali, alhamdulillah. Mungkin untuk sekarang cukup 2 itu aja. Dan insya Allah soon 2 tugas lagi, mungkin nanti bisa diundang ke podcast selanjutnya ya. Apa itu 2 tugas lagi maksudnya? Jadi masih rahasia lah ya. Oh masih rahasia, kayak tunggu aja ya. Rahasia guys, tunggu aja nih biar penasaran. Tapi masih dengan dunia marketing gitu? Masih. Kayak ada lagi nggak selain itu? Apakah kamu punya usaha MUA mungkin? Iya. Mungkin ya. Oh iya, aku tadi memang sudah merencanakan ya untuk Ini tolong headsetnya jangan dimain-mainin. Emang kenapa suaranya ada ini kedengeran. mohon maaf. Masih goyang-goyang enggak ya? Aman ya? Oke, buat kalian mungkin orang Jabodetabek yang perlu jasa make up artis bisa langsung hubungin aku atau enggak cek IG-nya di @dinihajah.makeup. Oke, jangan lupa booking guys, dijamin make up-nya kekinian. Love you. Oke, ada lagi yang bisa dipromosikan? Udah ya, kayaknya itu aja soalnya Almira lagi vakum nih guys. Oh iya, ya udah nggak usah Dini. Oke. Boleh tuh Budin make up-nya buat foto studio. Belum tuh ada yang ngode tuh, Ditunggu ya. Slow aja harga mah ya, sahabat, apalagi sahabat ya. Oh, udah harga bersahabat tambah sahabat lagi. Lebih masuk itu. Mantap lah ya. Mantap, Masya Allah. Kayak. Nah, ini kan tadi udah cerita nih, udah digital marketing di tempat yang pertama tuh catering. Catering, betul. Rumah Ibu Catering Service. Rumah Ibu Catering sama Ibu Akikah itu sama Akikah Rumah Ibu. Kebalik. Itu satu grup. Masih satu grup. Oke. Nah, tadi udah dijelasin. Nah, kamu ngerjain apa aja tuh dari ya yang biasa dilakukan lah dari Senin ke Jumat, kira-kira job desk-nya apa aja tuh sebagai digital marketing? Job desk-nya ini aku keseluruhan aja mungkin ya. Ya betul, yang general lah. General itu pastinya kita buat konten ya. Jadi setiap bulan itu aku biasanya ngajuin bisnis proposal atau enggak guidelines
di mana di situ ada isinya tuh konten untuk Instagram, terus biasanya istilahnya promosi-promosi apa aja sih yang bisa dilakuin di catering maupun di akikah, seperti itu sih Han. Lebih ke pengajuan dulu ke owner, ACC langsung tindak seperti itu. Tadi disampaikan kan bikin bisnis proposal Iya. atau guideline itu tuh apa sih? Jadi sebenarnya mungkin kalau bisnis proposal juga kita udah gak aneh ya. Ya, drakor bukan? Bukan Oh, dong, bukan. bisnis proposal itu jadi pengajuan misalkan nih ada bisnis yang sekiranya itu bisa untuk kita lakukan dan mendapatkan istilahnya apa ya, keuntungan gitu, kayak income-nya tuh gede gitu, gimana ya? Gitu. Bener kan income ya? Ya, Income itu profit pemasukan mungkin. kan, profit ya. Kayak gitu. Dan nah kalau guidelines itu aku lebih ke apa aja sih target di 1 bulan itu tuh apa aja yang mau dikerjakan gitu. Ya. Nah memang sebelum dikerjakan ya itu butuh ACC dari owner dulu. Setiap bulannya jadi. Berarti kamu di dalam 1 bulan itu kayak membuat sebuah perencanaan yang tadi Betul. berkaitan sama bisnisnya yang memang. Betul. Terus kalau guideline tuh berkaitan sama konten. Konten biasanya aku buat. Jadi misalkan itu ada 16 feed Instagram, dan untuk story-nya biasanya di luar, tapi biasanya itu sebulan itu harus 16. 16 feed, 16 story. Kalau story-nya biasanya nggak terlalu kencang ya, maksudnya nggak terlalu dibanyakin, nggak terlalu difokusin, tapi fokusnya lebih ke feed kan, soalnya gini, kalau story itu kan hilang kan 24 jam, ya kan. Kalau feed itu selagi nggak kita arsipkan, selagi nggak kita nggak hapus dia dan tidak kita privasi Instagramnya, bakal dilihat, ya kan, oleh siapapun. Kan itu sama aja kita memarketingkan secara digital gitu. Ya. Dengan istilahnya basicnya itu native advertising ya, kayak gitu. Ya. Kalau kamu tuh kayak semacam KPI kayak gitu itu apa sih? Ada nggak? Maksudnya? Ya kayak capaian setiap bulannya, apalagi nih sekarang nih udah, tapi nggak ini juga sih, nggak berkaitan juga sih. Sebenarnya Sekarang, pencapaian itu pasti ada ya Han, ya namanya. maksud target yang ditentukan oleh company itu apa? Jadi lebih ke ini ya, aku yang mengajukan gitu loh. Kalau dari company itu pasti kepin ada target, nah tapi dia ngembaliin dulu ke aku, kamu bisanya segimana gitu. Jadi makanya aku ada pengajuan setiap bulannya. Nah ini maksudnya bukan cuma 1 bisnis, melainkan 2. Jadi kan memang rada berat ya. Betul. Rada berat gitu, jadi alhamdulillah ownernya pada baik, jadi menyesuaikan gitu. Seperti itu. Pasti ada target, cuma lebih menyesuaikan ke akunnya juga gitu Han. Kan tadi Dini yang menentukan target atau capaiannya itu tuh berdasarkan apa itunya? Nah, sebenarnya gini sih, kalau owner pas itu bilang, aku kayak kepinginnya tuh Mbak, maksudnya Instagramnya itu aktif. Nah, makanya kan aku bikin kayak, nih loh, sebulan ini harus ada 16 postingan per Instagram. Ya. Baik itu catering maupun akikah. Sebenarnya kalau dari owner tuh nggak muluk-muluk ya. Pokoknya menghidupkan istilahnya si bisnis ini melalui digital kayak gitu. Ya kita ikhtiar dan tawakal, semoga ada yang kepincut dan beli. Pastinya kan kayak gitu kan, kita juga usaha di luarnya ya kan. Kayak gitu. Ya. Jadi memang si ownernya juga pengen ada transisi lah di ranah digitalnya gitu ya. Betul. Soalnya kan sekarang apa-apa zamannya digital ya Han ya. Yeah. Teknologi sudah melesat banget gitu. Kalau misalkan Instagram istilahnya sosial media tidak dimainkan, itu sayang banget, peluangnya istilahnya jadi terbuang sia-sia kan. Kayak gitu. Oh ya.
Nah kalau ini nggak ada kayak semacam kalau ngukur maksudnya lebih ke target berapa feed aja atau misalkan kan di analitik atau di insight tuh kayak ada reach-nya berapa, Iya, terus juga likes nah berapa itu betul gimana? betul. Jadi memang setiap bulan itu sebenarnya aku bulan kemarin sih ya, Ya, itu bulan apa sih? bulan Mei. Mei. Hmm. Bulan Mei itu pertengahan aku ngirimin target tentang digital marketing. Salah satunya followersnya harus naik berapa tiap bulannya, Hmm. interaksinya sama audiens. Hmm. Terus yang datang nih mengunjungin toko ya kan, dan alhamdulillah Toko setelah itu ini maksudnya toko online maksudnya. toko online lebih ke si Instagram si catering dan akikah rumah ibu. Ya. Alhamdulillah semenjak udah ditargetin gitu, alhamdulillah meningkat banget sih Han. Kerasa ya, melebihi target gitu kan. Hmm. Nah, cuma mungkin untuk mempertahanin dan meningkatkannya lagi butuh ekstra kreatif tuh. Ya. Ya, kayak gitu. Masya Allah. Maksudnya sekali meledak di bulan ini. Hmm. Contohnya misalkan insight-nya kunjungan audiens gitu ya ke Instagram tuh. Misalkan dari yang puluhan jadi ratusan, bahkan nyampe 300-500 gitu. Nah, ini gimana cara mempertahankannya dan Ya. meningkatnya lagi di bulan kemudian. Itu kan PR kan, Hmm. karena sudah melebihi dari target gitu. Hmm. Ya, ya, jadi kayak memang yang sebelum-sebelumnya tuh udah apa ya? Udah meledak eh, di awal gitu. betul patokannya gitu ya. Harusnya nih patokannya ini untuk berapa bulan sekian, tahu-taunya sebelum sebelum beberapa bulan sebelum beberapa bulan ke depan, tahunya bulan ini udah kesampaian nih. Itu kan lumayan Hmm. memutar otak juga kan gitu. Jadi Alhamdulillah. ada semacam eh jadi jangan sampai turun gitu malah Nah, gitu. betul. Minimal di segitu aja atau enggak ya tingkatin tapi pelan-pelan gitu. Nah, tapi kita Hmm. tidak bisa mengatur ini ya, apa sosial media orang lain gitu loh. Ya, Gitu. ada ini gak sih kayak semacam strategi yang kita belajar di kuliah gitu kayak AIDA yang kayak gitu atau memang gimana tuh? Secara tidak langsung pasti kepake ya Han, Ya. pasti ada. Cuma gak begitu spesifik Hmm. eh, kayak ngejabarin satu-satu gitu. Tapi kalau misalkan setelah melakukan itu dan dijabarin satu-satu pasti nyampe tuh semua ke Aida tuh gitu. Ya, ya. Terus kalau ini ada ini enggak sih ada semacam berarti berarti udah berapa lama sih Dini di grup di perusahaan ini? Aku insya Allah udah jalan di mau 5 bulan, Ya, ya. mau 5 bulan guys. Berarti ini memang ngerintis pas Dini masuk atau Dini ngelanjutin yang udah ada? Kalau catering itu udah ada dari sebelum aku masuk 2015 ya. Aku lupa sih. Pokoknya Namanya apa sebelum tadi? aku, Catering apa? Rumah Ibu Catering Service. Hmm. Iya, tapi kalau misalkan akikah rumah ibu ini, alhamdulillah pas aku masuk dan memang ini apa ya, pegangannya aku gitu, tugas pokok aku gitu loh Han. Hmm. Nah ini salah satu bisnis plan atau bisnis proposal yang diajukan gitu. Kan Ya. memang owner memang Mbak aku kepingin dong apa bikinin akikah rumah. Maksudnya bikinin akikah nih. Gimana Ya. gimananya. Oke, kita susun tuh strateginya, marketnya. Gue lebih make ini sih Han. Apa sih 4P? Ya. Ya itu lebih make ke situ sih ya. Hmm. Sama kemungkinan-kemungkinannya, resiko-resikonya kayak gitu kan. Kita kirim tuh bisnis proposal atau bisnis plan di ACC jalan. Nah, makanya juga kan ada logo, ya kan, terus warna menyesuaikan, kayak gitu kan, keinginan owner gitu.
Ya, berarti memang untuk sekarang meskipun tadi ada yang udah ada Instagramnya, ada yang Betul, baru, betul. memang mungkin peran Dini lebih apa ya, mengaktualisasi terus Iya, merelevankan gitu ya betul, dengan algoritma dan segala macam yang ada sekarang gitu. betul. Memang berarti untuk membangun awareness juga memang Nah, kayak itu dilakukan Han, gitu. betul. Karena kan maksudnya saingan ya, kayak saingan Mhm. catering di mana-mana, ya kan. Akikah di mana-mana. Ada yang istilahnya sudah terpercaya terlebih dahulu, sudah besar, sudah endorse artis, influencer sana sini. Itu kan pesaingnya banyak kan. Makanya di Iya, sini iya. kenapa owner itu kepingin minimal nih Mbak, maksudnya si Instagram ini tuh terus posting, upload karena itu memang membangun brand awareness kayak kita tuh siapa gitu. Hmm. Biar orang tahu dulu nih, minimal aja orang tahu akikah rumah ibu, orang tahu RICS gitu kan. Apa tuh Sebelum RICS? itu singkatan dari Rumah Ibu Catering Service, teman-teman. Oh, itu Iya, singkatan. itu singkatan. Ya, ya, ya. Tapi berarti memang secara offline mah udah terkenal, cuman pengen bersaing juga di digital gitu. Kalau misalkan untuk RICS Ya, itu kan memang RICS-nya ya. kalau RICS itu memang udah terkenal lebih ke ini ya, Daerah, udah di daerah sekitar. lebih ke GDC-nya ya, lebih ke GDC sih. Apa tuh GDC? Grand Depok City, daerah sana. Oh, iya, iya, iya. Gitu. Terus? Udah terkenal gitu ya, udah lumayan terkenal. Cuma kan nggak cukup nyampe terkenal di daerah situ aja dong, ya Hmm, kan? Namanya kita memasarkan kan ke siapapun dan dimanapun gitu. ya, 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 ya. Oke, berarti ya kurang lebih apa yang sekarang dilakukan itu memang banyak gitu korelasinya dengan perkuliahan lah. Nah, awal mulanya bergerak di bidang digital marketing tuh kayak gimana ceritanya? Mungkin terkhusus yang bekerja di rumah ibu ini gitu. Eh, Kamu tahu nggak skripsi aku judulnya apa? Oh, nggak tahu. Oke, Apa tuh? kasih tahu ya. Kamu tuh pengen tahu gak? Kalau nggak, Pengen tahu podcast. oh pengen tahu ya. Kalau nggak pengen tahu, aku matiin nih. Oke, jadi skripsi aku itu strategi digital marketing, guys. Ya, ya, Nah, ya. aku masuk digital marketing karena selaras dengan skripsiku. Dengan juga penjurusannya. Betul, sarjana bisnis kewirausaha. Jadi mentalnya udah mental-mental Kerusahaan bisnis digital, ya. kerusahaan teknologi. Iya, teknologi itu pas banget Ya. kan. Kewirausahaan teknologi ngambil strategi digital marketing di Instagram pula. Itu Pas ya. kan. Ya, Hmm. aku mau pesan-pesan nih buat adik-adik yang sekarang lagi nyusun skripsi. Pokoknya jangan asal-asalan ya nentuin judul. Siapa tahu rezeki kamu itu ada di judul skripsi kamu. Benar, Nah, benar, benar. itu dia. Awal mulai dari situ gitu, dari Betul. oke, deskripsi. Terus bisa nyampe ke RICS itu kayak Mm-mm. gimana? Bisa nyampe, aku ngirim CV sih. Aku ngirim Maksud dapat lowongannya lihat dari apa sih? eh, sebenarnya kalau lowongan kan karena ini swasta ya Han, bukan Betul. pemerintahan ya kan. Iya. Jadi jarang nih swasta kan yang menyebarkan lowongan kerja. Jadi kita kayak masuk-masukin aja nih ngeplay gitu, kita kirim ke kantornya. Syukur-syukur dibaca, ya nggak Oh, sih? gitu. Iya, seperti itu. Ini bukan pemerintahan guys. Kalau misalkan pemerintahan kan harus tunggu tuh serempak lowongan. Kalau di swasta mah enggak. Berarti kamu kayak ngirim surat Ngirim. fisik gitu, surat fisik atau email? Lebih ke email. Hmm, Tapi kalau misalkan banyak juga yang ngirim fisik ya. Tapi aku lewat sosial media sih ya. hmm. Alhamdulillah. Ya, ya memang itu gimana proses? Apakah ada wawancara Ada. Kita ada sebelum atau diterima tes itu, tertentu gitu? diterima itu kan pasti dicek dulu ya CV-nya. Betul. Dicek.
Terus nih lanjut nih udah administrasi, lanjut ke psikotes, ada psikotesnya. Habis psikotes lanjut ke interview. Ya. Habis interview diem dulu berapa hari ya? 4 Diam hari nggak atau seminggu. ngapa-ngapain gitu. Maksudnya ya kita nunggu Oh. perkembangan gitu kan. Kan nggak mungkin terima, iya nggak sih? Kan butuh Ya. proses ya kan. Istilahnya hasil dari psikotes saja kan beberapa hari, nggak langsung jadi kan. Betul. Betul. Nunggu 4 hari atau seminggu, alhamdulillah dinyatakan lulus, kita kerja langsung. Oke. Berarti kalau kerjanya itu kan Ana udah pasti ke kantor kan. Kalau Dini gimana tuh, hybrid atau Aku WFH, ada WFO? kita juga ke kantor karena di sini juga ada kantornya Han. Ada office-nya, catering. Kayak gitu. Maksudnya setiap hari gitu kayak office hour gitu, setiap hari ke kantor gitu apa Iya, gimana? Senin sampai Jumat dari jam 7 nyampe jam 4. Di kantor itu. Betul. Ya. Berarti memang dalam mengerjakan si digital marketing ini udah cukup lah. Maksudnya dari segi pengalamannya nih, apa sih yang mungkin menantang gitu dari kayak keseruan dalam mengerjakan digital marketing nih, yang mungkin kayak belajar sesuatu hal yang baru gitu pas udah ngerjain project ini tuh apa? Satu, peka, yang kedua kreatif. Nah, Karena gimana tuh ceritanya? digital marketing itu kan dari digitalnya, dari teknologinya terus berkembang. Ya. Infonya tiap hari beda. Nah, itu harus dimanfaatin tuh jadi konten, ya nggak sih? Tapi kontennya harus merujuk ke yang hal positif, jangan ke hal yang negatif. Gitu. Ya, itu teman-teman dengerin. Ya, dengerin ya. Nih, gosip buang-buang nih. Siapa tuh yang suka gosip? Lanjut. Aduh, dewa ya. Nah, terus tantangannya di sini gue lebih ke desain ya, jadi desain grafik juga ya, mau gak mau ya. Kan konten feed Instagramnya menarik itu kan kita ngedesain. Karena desain yang gue pakai itu Canva. Ya. Terserah, mungkin yang lain ada yang Adobe kalau nggak salah, iya kan ya? Ya, kayak Mang Iwan. Nah, iya. Tapi saya lebih memilih Canva Pro. Canva Pro, berarti dibiayai sama ininya? Untuk gue alhamdulillah masih ada akun gue yang kuliah sih ya. Maksudnya masih setahunan gitu loh. Belum habis gitu. Jadi ya udah gue pakai untuk kerja aja gitu. Ya, memang kebetulan sejalur gitulah dengan kebutuhannya. Apalagi kan dulu pas kuliah juga kan bikin presentasi di Canva. Ya udah lanjutin aja gitu. Bermanfaat. Iya. Terus kayak kayak tadi kan semacam tantangannya. Nah, kalau seru-serunya tuh kayak gimana sih dari sebagai digital marketing di industri kuliner berarti? Iya, kan gimana, ini kan kayak banting haluan ya, gue ke fashion, terus ke kuliner, itu tantangan yang luar biasa sebenarnya ya kan. Dari target pasarnya juga berbeda gitu kan, terus dari cara kita ngedesain kontennya juga beda, terus writingnya juga berbeda, ajakannya juga maksudnya tidak seperti fashion kan. Nah, tapi semenjak kerja di sini tuh gue jadi main warna. Kalau misalkan konsep usaha gue dulu kan lebih ke namanya fashion, lebih ke minimalis yang 2 warna gitu. Minimalis dan juga mungkin pastel, warna-warna pastel atau gimana ya? Kalau dulu gue kan full color dong, maksudnya kalau yang Almira kan lebih ke yang putih, soft. No, lebih ke maksudnya sorry. Ya, lebih ke kontennya. Kalau produknya kan memang banyak warna tuh, ya kan. Kalau yang di hijab dulu. Nah, kalau sekarang itu gimana nih caranya bikin orang mau lihat gitu konten itu. Kan kalau makanan istilahnya disajikan dengan warna hitam, putih, abu, itu nggak menarik sama sekali. Jadi gue tuh belajar psikologi warna.
Seriously. Sambil sambil kerja sambil belajar gitu ya? Belajar, itu asiknya. Gue tuh walaupun di depan laptop, tapi yang kenapa bikin gue semangat itu kenapa ada warna. Mungkin kalau Mmm, nggak ada warna, gue kayak ya Allah gitu loh. Nah karena ada warna, gue jadi kayak ih gue suka gitu. Jadi nyaman lah ya istilahnya. Gue mau untuk kerjain itu gitu. ya Iya, kayak gitu. nyambung dengan mungkin kebiasaan sebelumnya untuk make up juga bermain Nah, warna gitu maksudnya? betul. Istilahnya kan kayak warna itu hobi ya. Iya ya. Make up itu hobi yang dibayar ya, nge-make upin orang. Sekarang make up-nya tapi di feed Nah, Instagram gitu? betul. Oh, berarti sekarang tuh ngerjain digital marketingnya itu memang cuman berfokus ke Instagram aja atau kayak gimana? Gue juga nawarin di WA sih. Mungkin kalau misalnya lo bisa lihat WA gue juga suka ngepost barang dagangan istilahnya produk-produk dari RICS maupun dari Akika WA Tumfidu. bisnis atau WA Dini? Maksudnya WA Eh, RICS-nya? WA pribadi. Gue di sini megang WA bisnis Akika Ya. sama WA gue pribadi. Gue upload Hmm, juga di pribadi karena gini. Kan kita nggak tahu nih siapa orang yang mau beli kan. Nggak ada ya. salahnya kita memasarkan dimanapun, baik itu di WA bisnis maupun WA pribadi gitu kan. Siapa tahu nih teman-teman gue ada yang tertarik. Karena menurut gue pelanggan pertama kita ya orang-orang terdekat kita. Kita nggak usah nyari jauh-jauh dulu. Masih inget gak sih belajar marketing itu? Karena lu kayak gini deh, kayak pelanggan tetap itu, mencari customer baru itu lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan tetap. Nah, sama Ya. sama sama teorinya kayak itu. Kenapa gue harus mencari orang lain sedangkan gue punya istilahnya Pak orang dalam atau enggak teman-teman Potensial gue buyer gitu maksudnya ya. ya potensial buyer Hmm. dari pihak gua gitu. Ah, ya Nah, ya. itu lebih ke situ. Kan namanya marketing itu kan istilahnya ada yang mengeluarkan untuk pengiklanan, ada pun yang gratis. Kenapa selagi lu bisa gratis, kenapa juga harus mengeluarkan? Kalau menurut gue gitu sih. Sekarang berarti masih berfokus ke yang gratis gitu, yang Nah, nggak main ads, nggak main apa? gue masih pakai native advertising dulu karena untuk apa ya? Kan karena ini postingannya juga masih baru-baru ya, gitu kan. Ya. Takutnya kalau diiklanin, produknya masih dikit, masih masih kontennya juga masih belum tertarik gitu kan. Terus Ya. followersnya juga masih sedikit kan. Ini mah bercanda kali ya, ini mah bohongan gitu kan. Gue takutnya kayak Membangun reputasi gitu ya. iya kan membangun citra juga ya sekaligus ya. Citra merek, ya betul, brand image. Ya, ya, Seperti ya. kan. Kalau untuk ininya sendiri kayak berarti tadi di Instagram ya, Instagramnya tuh emang kayak terbatas di feeds atau juga bikin reels kayak gitu Bikin reels karena jujur ya insight paling gede itu ada di reel. sekarang di reels. Iya, insight paling gede tuh di reels karena kita juga bisa ngukur gitu. Oh, video kita udah ditonton nih ratusan orang, ya kan? Istilahnya kan Hmm, kalau apa? Kalau feeds itu ah paling kayak like-nya berapa gitu kan. Nggak ya. kelihatan nih orang yang ngelihat, maksudnya eh, kelihatan orang yang ngelihat tapi nggak begitu signifikan naiknya gitu. Tapi kalau reel Hmm. dari video ke video itu kan langsung kelihatan ya berapa orang yang nonton kayak gitu. Dan sekarang juga audiens itu lebih tertarik sama reels dibandingkan feed gitu. Tapi gue juga tetap mempertahankan si feed itu karena ada peran dari si feed ini yang nggak bisa digantikan oleh reels. Menurut gue kayak gitu. Ya, ya, ya. Nah, kalau Iya. posting-posting gitu tuh berkaitan sama hashtag dan juga SEO Jelas, kayak gitu nggak sih? jelas dong Han, harus pakai hashtag biar gampang dicari, biar ke up juga. Ah, ya, ya. Ada Hmm, optimalisasi hashtagnya ya. betul, betul banget. Oke, nah tadi udah cerita nih gambaran pekerjaannya. Nah, sekarang nih kita kayak berbagi ilmunya lah gitu. Nah, kira-kira gimana sih untuk
mempelajari skill itu gitu sebelum kita ke pekerjaannya gitu. Nah, untuk teman-teman yang pengen belajar nih nanti mungkin entah teman-teman yang mahasiswa ataupun yang memang lagi nyari pekerjaan tuh gimana sih caranya belajar digital marketing tuh, Din? Apa aja skill yang perlu dipunyain oleh digital marketing berdasarkan pengalaman kamu? Yang pertama harus ini ya update sama teknologi. Yang kedua mau ngikutin, yang ketiga harus pede, yang keempat menurutku gini, kan kita punya Instagram masing-masing, kita punya sosial media masing-masing. Ya. Anggap aja lu tuh lagi memasarkan diri lu. Nah, itu yang lu harus coba. Meningkatkan kreativitas dan kepedean lu gitu. Namanya marketing itu nggak tahu malu. Menurut gue ya. Itu pede dulu gitu. Seperti Tuhan. Nih kayak lu nih pengen tahu podcast ya? Betul. Kan lu kan punya keberanian nih buat ngundang narasumber, habis itu lu publikasikan, ya kan? Itu kan ada keberanian kan di situ. Gak semua orang punya keberanian itu. Orang introvert itu biasanya cuma ngelihat doang loh, tanpa dia menunjukkan diri dia, gitu. Yeah. Nah, lu mau jadi marketing, mau gak mau lu harus memaksakan diri lu ekstrovert itu. Memang harus berani gitu ya. Jadi kayak di dunia digital tuh nggak boleh malu-malu gitu ya, harus banyak. Nggak boleh banget, serius deh. Seriously. Oke. Berarti memang tadi kira-kira skillnya memang kayak gitulah. Jadi kayak memang dan juga kayak kita harus belajar hal-hal yang lain gitu. Jadi karena kan ada perkembangannya gitu, kayak perkembangan teknologinya. Ada kita juga belajar desain juga gitu ya, Din, ya. Betul. Dan juga kita juga harus memahami mungkin target pasar bisnisnya, target pasarnya, dan juga apa yang si owner mau kali ya. Betul. Itu cara mengkomunikasikannya kayak gimana tuh? Itu aku komunikasikannya lewat pengajuan bisnis proposal dan guidelines tadi. Yang tadi udah dibahas ya. Iya. Jadi si proposal itu dan guidelines itu anggap aja dia jadi pihak ketiga antara aku dan owner, eksekusinya nanti ke audiens gitu. Oke. Kalau misalkan tadi kan udah secara skillnya, nah gimana kalau orang pengen mendapatkan kesempatan yang sama atau pengen dapat pekerjaan di digital marketing tuh, yang kamu lakuin apa aja sih tadi? Kalau aku ya pastinya ikhtiar dan tawakal. Tawakalnya pokoknya nih aku juga maksudnya sorry ya rada menyinggung sedikit ke agama. Betul. Gue juga nggak sempurnahan, tapi yang gue ketahui itu sebandel-bandelnya gue menggenjolaknya aura-aura muda gue, lu jangan tinggalin sholat. Karena kalau misalnya lu mau hidup lu diperbaiki sama Allah, mau hidup lu baik-baik aja, istilahnya lu mau apa yang lu mau itu dikabulin, ya itu lu memperbaiki hidup lu itu dengan cara lu memperbaiki sholat lu. Karena yang gue rasa itu anak muda sekarang tuh kayak nyepelein sholat gitu. Padahal sholat itu kan satu tiangnya agama, itu fondasi lu hidup, dan fondasi lu tuh berhubungan sama Allah gitu langsung. Lu kan nanti kerja punya owner, Allah aja nggak lu takutin, gimana nanti owner? Terus nanti lu kalau minta, sorry ya, di dunia kerja itu tidak seperti ketika lu kuliah maupun lu sekolah SMA yang bahagia terus. Kalau misalkan maksudnya dapat pahitnya lu tinggalin, gak bisa kayak gitu dunia kerja tuh. Dan lu pasti bakal balik lagi sujud ke Allah minta tolong kayak gitu. Itu yang gue lakukan. Karena kan sebelumnya juga gue nganggur dulu kan, habis dari wisuda tuh kita Oktober ya. Oktober, gue baru dipanggil kerja Januari. Itu gue istilahnya ya udah, ini kita sharing aja, siapa tahu jalan gue sama yang nanti ngedengerin podcast ini sama gue bangun sholat malam, gue minta dilayakin hidup gue, minta
ya minta apapun lah gitu ke Allah dengan cara kita minta dengan cara yang baik gitu. Ya. Kayak gitu. Nah, ikhtiarnya nah misalkan lu udah lulus, misalkan ya udah lulus kuliah, ya itu tadi kalau misalkan lu belum punya bisnis, gimana caranya lu tadi ini ya apa meng, mengapa sih itu namanya membuat atau menaikkan PD lu gitu, keberanian lu, Ya. terus kreativitas, jangan istilahnya lu nunggu panggilan kerja terus lu nggak ngapa-ngapain, jangan, karena Hmm. itu proses pelan-pelan. Ada yang running tapi nanti dia lelah di akhirnya, tapi yang pelan-pelan pasti insya Allah Nyampe. nyampe kayak gitu kan. Gitu sih pokoknya, ya belajar aja terus gitu, apapun kesempatannya ambil, jangan diem aja kalau menurut gue gitu sih, karena diem itu tidak akan Oke. mengubah sesuatu gitu. Oke, berarti memang kalau kita pengen rezekinya ya kita harus deketin yang pemberi rezekinya Betul, gitu maksudnya. betul banget. Dan jangan nyampe lalai ketika kan gini ya, Allah maksudnya oke nih ada orang yang terus berdoa tapi dia nggak usaha, kan itu sama aja bohong. Hmm. Jadi harus imbang lah gitu kalau menurutku ya, Ya, kalau seperti dari itu. usaha yang dilakuin, Dini ngelakuin kayak ngirim lamaran tuh kemarin sempat berapa Mm-mm. banyak tuh? Aku ngeplay itu, aku ngeplay kayaknya cuma satu sih. Waduh, Iya, aku ngeplay alhamdulillah cuma Masya satu. Allah ya Dini ya. Masya Allah, aku ngeplay. Masya Allah, tabarakallah ya, ngeplay cuma satu, alhamdulillah langsung keterima. Berarti memang Dini waktu bilang kayak mau nganggur dulu sampai Desember, tapi setelah itu Januari langsung ya. Alhamdulillah, betul. Pokoknya gini, jangan pernah menyesali apa yang terjadi. Gini, karena start orang itu berbeda-beda. Ada yang cepet, ada yang lambat. Tapi belum tentu yang cepet itu istilahnya uh, dia akan selesai baik gitu. Bukannya berarti gue nyumpahin atau gimana-gimana. Tapi terkadang ada orang yang gak bersyukur, Han. Ya. Gitu. Ya Allah, ini aku udah kayak gini-gini, kenapa aku belum kerja? Sebenarnya itu Allah tahu yang terbaik, kadang kitanya aja yang kayak suka sok tahu gitu. Hmm. Kadang kan kita ngelihat orang enak ya udah kerja, tapi dia kan nggak tahu beban yang istilahnya uh, sedang diemban oleh orang yang kerja itu. Iya, iya, Jika iya. gitu sih lebih bersyukur aja dan terus berikhtiar dan bertawakal sih kalau menurutku itu sih. Oke, satu lagi nih kalau untuk apa ya, untuk menambah atau untuk meningkatkan skill ya dari yang Dini lakukan tuh kira-kira belajarnya lewat apa? Lewat YouTube kah, lewat TikTok atau apa sih kira-kira yang sumber-sumber belajar digital marketing tuh ada nggak yang mungkin eh jadi sumber belajarnya lah? Sumbernya aku pertama pasti Instagram, yang kedua Ya. WhatsApp, yang ketiga YouTube Short sih. Hmm. Kadang kan suka FYP ya kan, aku Ya kan betul. bukan Gak ada TikTok. pengguna, ya aku nggak punya TikTok karena HP-ku meledak ya kayaknya kalau punya TikTok. Ya. Alasanku masih sama meskipun memori udah aku hapus semua, tapi aku mohon maaf aku belum bisa mengupdate TikTok Gak ya. apa-apa. Karena ya itu satu hal dan lain-lainnya, tapi tidak menutup kemungkinan ya nanti untuk usaha ke depan mungkin pakai TikTok, karena kan kita kayak tadi kita nggak tahu rezeki di mana kan, kayak gitu. Betul. Tapi selagi masih bisa memanfaatkan yang ada dulu aku manfaatin gitu sih. Oke. Tadi Iya, dari Instagram, WhatsApp sama YouTube Short, Short. apa ada hal baru yang dipelajari soal digital marketing yang baru-baru ini? Yang baru-baru ini mungkin nggak baru-baru banget ya. Ya, Reels kan udah lama, tapi menurutku untuk mengundang audiens Reels itu memang kenceng banget sih manjur ya. menurut aku, manjur banget itu. Iya, iya, iya. Dan satu lagi, pokoknya kalau misalnya kalian mau update di Reel Instagram, jangan lupa pakai caption hashtagnya itu
Reels, terus FYP juga bisa, atau enggak kalian masukin lagu yang lagi trending karena itu Lagu yang lagi cepet. betul. Yes, itu cepet banget Han naiknya. Lu mungkin bisa coba, apa mungkin lu juga sudah mencoba ya, tapi mau gak mau atau enggak istilahnya percaya nggak percaya, tapi itu manjur gitu sih. Ya, oke. Iya. Mungkin ini jadi satu pertanyaan terakhir. Sebelum itu dari Ana ada yang mau ditanyakan, Nak? Punten, untuk cateringnya ini untuk perizinannya udah lengkap, Budin? Alah, nih. Alhamdulillah kalau izin kita halal udah ada Bu, life higienis udah ada, udah aman Bu, ini mah tinggal jalan memang ya. Gimana kalau coba masuk ke e-katalog pemerintah biar bisa diklik-klik buat pengadaan pemerintah? Oke, boleh diajukan tuh ya Bu ya. Nanti saya langsung diskusi dulu ke Ibu, terus nanti saya ajukan ke owner saya. Oke Bu? Betul. Karena tadi domisilinya di Grand Depok gitu ya? Iya, memang Catering deket ya? Pak. Gue pernah ke Pemda Pak, ke tempat anak Ya, kerja. Memang nggak begitu jauh ya Bu ya. Mungkin Bu orang Pemda butuh ini ya apa sibuk gitu ya. Boleh nih Bu order di ICS gitu ya, ditunggu Bu. Aduh jadi promosi. Menyediakan ini nggak Bu? Makan siang gitu Bu? Aduh Bu, menyediakan sekali. Kita siap Ibu. Hayu atuh ditunggu. Bolehlah nanti kita ngobrol-ngobrol bareng. Soal kan kita tuh kayak pemerintah tuh masih kurang banget ya. Kita kan pengadaan sekarang harus semua melalui online ya, nggak bisa pengadaan. Ada katalognya ya, harus lewat katalog gitu ya? Katalog ada. Bukan maksudnya gini. Gimana? Jadi yang pembelanjaan yang ada di pemerintah itu harus tercatat secara digital, nah makanya. Betul. Jadi kalau misalkan nanti jualan cateringnya Dini itu udah tercatat di pemerintahan, nah itu bisa diorder sama dinas-dinas gitu maksudnya ya. Betul. Nah itu terus juga kan. Jadi aplikasi sendiri ya Bu ya, itu ya masuknya ya? Iya, aplikasi sendiri. Jadi namanya dinas gitu ya? Iya, MBIS kalau nggak e-katalog. Nanti di antara dua itu dipilih yang mana yang kiranya lebih cocok. Soalnya kan kalau yang dari aku rasain saat ini ya, di e-katalog itu masih minim banget toko yang khususnya di wilayah Depok untuk penyediaan bahan-bahan, barang-barang, terutama seperti jadi kayak menunya ketika ada acara, ya catering dia lagi. Kayak nggak ada variasi gitu, kayak aduh udah ketahuan nih menunya bakal ketemu gitu karena kan si penyedianya cuma masih minim gitu ya. Nah Bu, kalau di kita itu ya Bu, kita mah ada nasi box dengan berbagai menu pilihan, ada tumpeng mini maupun tumpeng besar, ada nasi kebuli, Masya Allah, kebuli ayam, kebuli kambing, maknyos Bu, ada dimsum, ada siomay, cendol. Ayo atuh Bu. Oke, nanti aku bisa ini ya Bu ya, nanya-nanya ke Ibu dan nanti aku boleh deh, nanti kita ngobrol ya. Pengajuan boleh. Tuh ada lagi rezekinya ya. Oke, oleh Masya Allah tabarakallah. Bener banget, bisa pas banget. Terus juga ini Din bisa tuh masukin di itu loh, di toko. Kalau di kantor kan ada kayak koperasi gitu ya. Oh iya. Yang Depomart itu. Aku ngeliat. Bisa tuh kayak produk-produk dimsumnya dimasukin ke situ. Kalau untuk legalitas aman, perizinan udah bisa tuh disuplai ke situ per hari. Asal ada yang kayak nganternya aja. Betul. Nanti kan laporan setiap harinya bisa masuk. Betul Bu, memang butuh ini ya Bu ya, memang harus dibicarakan lagi ya Bu ya. Oh ini menarik sekali Bu, Masya Allah. Iya, pas banget kan aku di pengembangan, kamu usahanya. Nah itu masuk kemarin juga waktu Sarip sama Pungki. Pungki di makanannya, Sarip di pengembangan edukasi makanannya gitu kemarin. Kayak gitu. Betul Bu. Duh Bu, ini terima kasih banyak nih ya Bu ya. Nanti insya Allah saya sampaikan ya Bu ya. Iya, bisa lah nanti kapan-kapan juga kita ya kalau misalkan ada acara. Iya boleh gitu, ya Bu ya. Kurasi produk. Kalau misalkan ada nanti kurasi produk,
owner bersedia menjadi kurator, bolehlah gitu. Oke, Bu, siap. Oke. Mungkin karena ada lagi pertanyaannya, Nak? Udah sih cukup itu aja. Oke. Berarti udah untuk dari segi perizinan udah aman ya Bu ya semuanya ya. Aman, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Oke. Oke, langsung disidak. Oke, nah tadi udah tuh cerita segala macam. Nah, ini pertanyaan terakhir. Sejak Dini nih kerja di sini di RICS. Nah, Iya, sejak betul. kerja di RICS, apa yang Dini sadari dan ini pelajari gitu. Jadi ketika mungkin gara-gara berkecimpung di dunia kuliner belajar sesuatu hal apa, atau karena sekarang jalani karir profesional belajar apa, dan ada hikmah nggak di setelah Dini menjalani selama 5 bulan ini, boleh dibagikan buat teman-teman. Kembali lagi sejawabannya 2, peka dan kreatif, Han. Kadang kita peka, tapi kita tidak bisa mengambil momen itu. Ya, kita tidak bisa menjadikannya momen yang menguntungkan untuk kita, dan kreatif. Nah, kreatif itu gimana caranya kita membuat momen dengan istilahnya bahasa kita sendiri, dengan versinya kita sendiri gitu. Ya. Seperti itu. Oke, nah sesuai tadi yang udah disampaikan juga, memang pada akhirnya bukan soal sempurnanya gitu. Iya, Yang penting betul. kita ngerjain apanya gitu kan. Betul. Soalnya gini, Han, yang namanya kita kerja, itu layaknya menurut gue kayak kita tiap hari tuh belajar. Ya. Ada yang direvisi, oh ini bagus, tingkatkan, oh ini oke, kayak gitu kan pasti jawabannya. Istilahnya anggap aja ya itu kita belajar gitu, istilahnya kita hidup memang untuk belajar, ya nggak sih? Betul. Setuju, walaupun kadang sambil ngejalaninnya ngeluh-ngeluh. Ya manusiawi ya Bu ya, cuma jelas tapi manusiawi. Ternyata tuh yang dari semua itu ada pembelajarannya. Betul, ada hikmahnya. Jadi digital marketing tuh kan jadi istilahnya apa ya? Gue jadi kenal banyak orang juga secara tidak langsung ya. Jadi kenal. Mungkin kalau Ibu Ana kan langsung ketemu face to face. Kalau saya kan melalui sosial media nih, ngechat, wah ada chat dari siapa? Balesin, nanya produk gitu kan, Masya Allah ya kan. Itu menambah silaturahmi lah gitu kan, kita memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki melalui silaturahmi itu. Oke, itulah episode kita bersama Dini Haja yang menceritakan soal digital marketing. Dan nanti bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau apa, bisa dicarilah di Instagram kita @pengentahu_podcast. Terima kasih telah mendengarkan, sampai jumpa di episode berikutnya. Hey, thank you. Makasih juga buat teman-teman para pencari tahu. Di episode berikutnya kita mau cari tahu soal apa lagi nih, bisa request ke Instagram @pengentahu_podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber dan cerita lainnya. Pengen tahu podcast jadi makin tahu.